Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Asyari. Di sini saya mewakili dari teman-teman dan sebagai moderator untuk jalannya presentasi di PPT ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan PPT dan makalah ini tentang metode mengajar. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan PPT ini tentang metode mengajar. Yang pertama Salma, yang kedua saya sendiri Alvan, yang ketiga Antika, yang keempat Nadia. Oke, langsung saja kita menuju ke materi metode mengajar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian metode pendidikan. Menurut Johnson, dalam B. Santoso Cooperative Learning adalah suatu kegiatan belajar mengajar secara kelompok kecil bahwa siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Di dalam pembelajaran kelompok juga dapat memahami daya pikir seorang murid yang kita ajarkan. Sebagaimana yang dikutip oleh Hamdun, comparative learning diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung dalam lingkungan belajar sehingga siswa dalam kelompok kecil saling memberikan suatu pemikiran atau berbagi ide-ide dan melakukannya secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbentuk akademik. Dengan menggunakan suatu metode yang berbentuk comparative learning, pembelajaran akan berjalan secara efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mempelajari gagasan, memecahkan suatu masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari dan dipahami. Menurut teori motivasi yang diterapkan oleh Slavin, bahwa di dalam motivasi belajar pada pembelajaran komparatif mengutamakan suatu kefokusan dan difokuskan pada penghargaan atas suatu struktur tujuan tempat peserta didik dalam beraktivitas. Imam Baidawi mengatakan bahwa makna istilah pendidikan atau yang disebut dengan tarbiyah lebih cocok untuk digunakan dalam pendidikan Islam. Sedangkan Dr. Abdul Fattah Jalal dari suatu hasil yang kajiannya berkesimpulan dengan suatu istilah pengajaran atau biasa disebut dengan taklim, lebih luas pemahamannya dan lebih umum materinya daripada pendidikan lainnya. Di kalangan penulis Indonesia, makna istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan, watak, moral, sikap, dan kepribadian atau lebih mengarah pada afektif. Sementara pengajaran lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik karena cara atau metode yang digunakan kurang tepat. Namun sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan menarik. Seringkali pada guru agama mengeluhkan kurangnya jam agama dan menyelesaikan materi kurikulum yang ditentukan. Yang terjadi kemudian adalah pembelajaran agama berusaha untuk menyuguhkan materi pembelajaran agar tuntas, sehingga tampak suguhan kognitif jauh lebih banyak mewarnai KBM agama. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan kita pada masa lampau yang sentralistik. Kepala sekolah tidak memiliki otonomi yang memadai, partisipasi masyarakat terhadap sekolah kurang, akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat rendah. Tidak mengherankan apabila output dari pendidikan selama ini seakan tidak berdaya. Metode mengajar sebagai strategi belajar mengajar. Metode mengajar merupakan alat yang digunakan sebagai strategi dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Tanpa menggunakan metode yang tepat, tujuan belajar mengajar tidak akan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
menggunakan metode yang kurang tepat akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan belajar mengajar. Anak didik merupakan individu yang berbeda daya serapnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Inteligensi yang berbeda mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan yang diajarkan. Daya serap yang berbeda mengakibatkan waktu untuk mencapai tujuan belajar mengajar berbeda pula. Untuk mengatasi perbedaan tersebut diperlukan suatu strategi belajar mengajar yang tepat, dan metode adalah solusinya. Metode merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Sekelompok anak didik mungkin mudah menyerap bahan ajar yang dengan metode tanya jawab, sementara sekelompok yang lain akan mudah menyerap bahan ajar dengan metode latihan dan demonstratif atau yang lainnya. Bahan ajar yang disampaikan kurang memberikan motivasi tanpa adanya cara yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya, pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode tertentu yang tidak dapat dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Saiful Bahri Jamara 1997. Ciri-ciri metode pengajaran. Ciri-ciri metode pengajaran yang baik menurut Omar Muhammad At-Taumi bahwa metode yang baik itu adalah 1. Menyatukan suatu metode dari segi suatu tujuan dan alat dengan jiwa serta ajaran Islam yang berakhlak mulia. 2. Bersifat luas, fleksibel, dan memiliki suatu daya dan watak yang sesuai dengan siswa yang diajarkan. 3. Memiliki sifat yang fungsional dalam menyatukan suatu teori dan praktek, serta mengantarkan siswa pada suatu pemahaman yang bersifat praktek. 4. Tidak mengurangi suatu materi, tetapi ditetapkan untuk mengembangkan suatu materi. 5. Memberikan waktu kepada siswa untuk mengatakan pendapat. 6. Dapat memberikan posisi guru yang sesuai, terhormat dalam keseluruhan proses. Prinsip penentuan metode pengajaran. Prinsip penentuan metode pengajaran menurut Bahtiar Rifai mengatakan bahwa ada 5 prinsip dalam memilih pengajaran. Yang pertama ada asas maju berkelanjutan, dengan arti memberikan suatu keyakinan untuk meningkatkan suatu bakat dan kepercayaan diri seorang murid. Yang kedua, meningkatkan dalam belajar sendiri seorang murid agar dapat memahami suatu materi dengan pemahamannya sendiri, dan materi yang ia dapatkan secara sendiri bukan yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, melakukan suatu kerjasama bersama tim kelompok agar siswa dapat melakukan suatu pekerjaan yang memungkinkan anak dapat bekerja sama. Yang keempat, multidisipliner adalah mengajarkan anak murid untuk selalu mematuhi suatu disiplin yang sudah ditetapkan. Yang kelima, fleksibel adalah menyesuaikan suatu keadaan yang ada dan suatu keperluannya. Metode pengajaran juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, individu, yang kedua, tim atau kelompok. Di dalam mengajar juga dapat dibedakan dengan umur seorang murid, karena pemikirannya juga kita sebagai guru harus dapat memahami kemampuan dan daya pikir seorang murid yang diajarkannya. Dan seorang murid juga membutuhkan suatu motivasi untuk meningkatkan semangat dalam belajar dan beraktivitas dalam melakukan suatu kewajiban yang. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah menjelaskan metode mengajar ini sesuai penjelasan yang sangat jelas dan rinci, insyaallah. Semoga dengan penjelasan kita ini dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam penelitian mengajar nanti. Jika ada kesalahan, salah ucap kata, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.